Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pandu selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan diskusi hari ini. Diskusi kali ini bertemakan implementasi karakter yang berkeadilan. Sebelum memulai presentasi dan berdiskusi, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gita Prima Abelia dengan NIM 240106443330. Jadi, latar belakang dari kasus yang saya ambil ialah masalah ini bermula dari kasus Supriyani, seorang guru honorer di Kendal yang dipidana karena menyuarakan aspirasi guru honorer melalui media sosial. Masalah ini menarik perhatian publik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) karena dianggap tidak adil bagi guru honorer yang hanya menuntut kesejahteraan mereka, namun justru mengalami konsekuensi hukum. Situasi ini mencerminkan ketegangan antara kebebasan berekspresi guru honorer dan resiko hukuman dalam memperjuangkan hak-haknya, serta mempertanyakan kebijakan perlindungan terhadap guru honorer di Indonesia. Selanjutnya, ada pertanyaan pemantik. Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting tentang keadilan bagi para guru honorer sebagai tenaga pendidik yang berjuang untuk kesejahteraan mereka. Tindakan Supriyani yang menyuarakan aspirasi melalui media sosial justru berujung pada kriminalisasi yang dianggap tidak adil. Pertanyaan pemantiknya, bagaimana kondisi kesejahteraan guru honorer saat ini? Dan apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan situasi mereka? Apakah pemerintah sudah cukup responsif terhadap tuntutan mereka? Teman-teman silakan berdiskusi. Baik Mbak Aida, silakan mengutarakan pendapatnya.
Baik, terima kasih kepada Mbak Gita yang telah mempersilahkan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu bagaimana kondisi kesejahteraan guru honorer saat ini. Di sini kesejahteraan guru honorer di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, dengan banyak yang digaji di bawah upah minimum regional dan tidak memiliki kepastian kerjaan. Lalu, langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan situasi mereka dengan kita perlu memperbaiki situasi mereka meliputi penambahan tunjangan, perbaikan sarana pendidikan dan program pelatihan. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah pemerintah sudah cukup responsif terhadap tuntutan mereka? Meskipun pemerintah telah mengesahkan undang-undang tentang ASN yang berpotensi memberikan status lebih baik bagi guru honorer, implementasinya masih kurang responsif terhadap kebutuhan mereka, dengan banyak yang belum terakomodasi dalam rekrutmen P3K. Baik, begitu pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Ida. Mbak Najwa, silakan mengutarakan pendapatnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Izin menyampaikan pendapat terkait kasus Bu Supriani serta menjawab pertanyaan pemantik yang telah disampaikan. Kasus kriminalisasi Bu Supriani menunjukkan ketidakadilan yang dialami guru honorer. Sebagai tenaga pendidik, menyuarakan aspirasi melalui media sosial seharusnya dihargai sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, bukan dianggap pelanggaran hukum. Untuk menjawab pertanyaan pertama, bagaimana kondisi kesejahteraan guru honorer saat ini? Kesejahteraan mereka saat ini sangat memprihatinkan. Sebagian besar menerima gaji di bawah UMR tanpa jaminan sosial dan menghadapi ketidakpastian status kerja. Meskipun peran mereka sangat penting dalam dunia pendidikan. Lalu langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yaitu yang pertama, penetapan gaji minimum. Jadi pemerintah harus menjamin gaji guru honorer setara UMR yang dibayar tepat waktu. Lalu yang kedua, kepastian status, yaitu peluang menjadi P3K perlu diperluas dengan syarat yang lebih realistis, terutama bagi guru yang sudah lama mengabdi. Kemudian yang ketiga, perlindungan hukum. Pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum agar guru honorer tidak takut menyuarakan aspirasi mereka. Yang keempat, peningkatan kompetensi, yaitu menyediakan pelatihan gratis untuk meningkatkan kemampuan profesional guru honorer. Lalu yang kelima, jaminan sosial. Jadi menyediakan akses BPJS Kesehatan dan ketenaga kerjaan yang terjangkau atau dibiayai pemerintah. Lalu untuk pertanyaan terakhir, apakah pemerintah sudah cukup responsif terhadap tuntutan mereka? Jadi saya menilai bahwa meski ada langkah seperti P3K, pemerintah belum cukup responsif. Hal ini terlihat dari kuota yang terbatas, proses seleksi yang sulit, dan lambatnya kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kasus Bu Supriani juga memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum bagi guru honorer. Jadi, pemerintah harus menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting untuk melindungi hak guru honorer, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan memastikan kebijakan yang lebih adil. Guru honorer adalah pilar pendidikan yang harus dihormati, bukan dikriminalisasikan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Najwa. Lainnya silakan. Mbak Naina silakan mengutarakan pendapatnya. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Gita. Menurut saya, untuk kesejahteraan guru honorer saat ini masih memprihatinkan, di mana mereka mendapatkan gaji di bawah upah minimum regional atau UMR, tetapi mereka juga mendapatkan beban yang sama seperti guru-guru yang sudah menjadi PNS. Mungkin untuk situasi yang diambil untuk meningkatkan situasi tersebut yaitu dapat meningkatkan gaji setiap guru honorer atau memudahkan setiap guru untuk masuk dalam P3K saat ini.
Gimana menurut saya saat ini P3K masih susah untuk menjangkau seluruh guru honorer yang ada. Dan mungkin pemerintahan belum cukup responsif dalam menangani keluhan-keluhan guru yang ada, gimana mungkin masih banyaknya guru yang belum mendapatkan kuota untuk menjadi seorang pegawai, dan masih banyak guru yang belum sejahtera karena mungkin belum mendapatkan apa yang mereka inginkan, padahal mereka sudah mengabdi cukup lama di sekolah tersebut. Menurut saya seperti itu Mbak Gita. Terima kasih. Sama-sama Mbak Naina, terima kasih kembali. Baik Mas Vale, silakan mengutarakan pendapatnya. Baik, terima kasih Mbak Gita. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang beberapa pertanyaan tadi. Bagaimana kondisi kesejahteraan guru honorer saat ini dan apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan situasi mereka? Apakah pemerintah sudah cukup responsif terhadap tuntutan mereka? Jadi, kondisi kesejahteraan guru honorer di Indonesia saat ini masih bisa dibilang di bawah standar dengan beberapa masalah utama seperti gaji rendah dan juga ketidakpastian masa depan seperti diangkat menjadi guru tetap atau PNS. Kemudian, langkah-langkahnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, ada beberapa langkah yang bisa dibilang dapat diambil. Yang pertama, perhatikan nasib guru honorer. Kepala sekolah atau pemerintah perlu memperhatikan nasib guru honorer secara berkelanjutan. Yang kedua, mempermudah regulasi. Pemerintah dapat mempermudah regulasi untuk guru honorer. Yang ketiga, perbanyak kuota rekrutmen guru P3K. Pemerintah dapat memperbanyak kuota rekrutmen guru P3K untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah di beberapa daerah. Kemudian, apakah pemerintah sudah cukup responsif terhadap tuntutan mereka? Bagi saya, pemerintah belum cukup responsif terhadap tuntutan mereka. Karena bisa dibilang masih banyak kasus atau permasalahan pendidikan seperti guru honorer yang tidak mendapatkan keadilan atau kurangnya kebutuhan perlengkapan serta kesejahteraan mereka, terutama di daerah-daerah terpencil. Mungkin cukup sekian, terima kasih Mbak. Terima kasih kembali Mas Vale. Mas Reno, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi dengan pertanyaan bagaimana kondisi kesejahteraan guru honorer saat ini dan apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan situasi mereka. Apakah pemerintah sudah cukup responsif terhadap tuntutan mereka? Jadi menurut saya kesejahteraan guru honorer di Indonesia masih menjadi perhatian yang sangat serius. Sebagian besar dari mereka menerima gaji jauh di bawah upah minimum, seringkali tanpa tunjangan yang memadai. Pemerintah telah mengambil langkah seperti rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tetapi pelaksanaannya belum merata dan menghadapi banyak kendala.
termasuk kuota terbatas dan birokrasi yang rumit. Untuk meningkatkan situasi, perlu ada kenaikan standar gaji, jaminan sosial, serta percepatan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Jadi menurut saya respon pemerintah sejauh ini dianggap masih belum cukup mengatasi untuk tuntutan mendesak guru honorer. Jadi menurut saya kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi guru juga perlu untuk menciptakan keadilan. Cukup dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Reno untuk pendapatnya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengutarakan pendapat untuk berdiskusi kali ini. Kemudian di sini ada akibat yang muncul apabila masalah ini tidak mendapatkan solusi. Situasi ini menarik perhatian publik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kebijakan perlindungan terhadap guru honorer dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Jika masalah ini tidak segera diatasi, beberapa konsekuensi serius dapat terjadi. Yang pertama, penurunan kepercayaan terhadap sistem pendidikan. Artinya, ketidakadilan dalam penanganan kasus ini dapat merusak kepercayaan guru, orang tua, masyarakat terhadap sistem pendidikan dan pemerintah. Mereka mungkin merasa bahwa suara mereka tidak didengar dan hak-hak mereka terabaikan. Kemudian yang kedua ada pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Kasus ini dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Jika tidak ada upaya untuk melindungi hak-hak guru honorer, ini bisa menimbulkan kritik dari lembaga internasional dan organisasi hak asasi manusia. Kemudian, krisis moral di kalangan pendidik. Situasi ini dapat menyebabkan demotivasi di kalangan guru honorer yang merasa bahwa perjuangan mereka sia-sia. Hal ini dapat berdampak pada kualitas pengajaran dan pendidikan secara keseluruhan. Kemudian, solusi dari masalah ini, kondisi kesejahteraan guru honorer di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa masalah yang umum dihadapi antara lain kurangnya perlindungan hukum. Guru honorer seringkali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Mereka bisa terancam konsekuensi hukum ketika menyuarakan aspirasi, seperti dalam kasus Supriyani ini. Kemudian status kerja yang tidak jelas. Sebagian guru honorer tidak memiliki status kerja yang jelas, sehingga tidak mendapatkan hak dasar seperti tunjangan, asuransi kesejahteraan, dan pensiun. Kemudian yang terakhir, beban kerja yang tinggi. Meskipun dalam posisi yang rentan, banyak guru honorer yang harus menangani beban kerja yang sama dengan guru tetap, namun tanpa dukungan yang setara. Untuk meningkatkan situasi ini, langkah-langkah reformasi kebijakan komprehensif yang perlu diambil adalah termasuk peningkatan gaji, pemberian status pekerjaan yang jelas, serta penyediaan program pelatihan dan pengembangan. Dialog terbuka antara pemerintah, masyarakat, dan guru honorer juga sangat penting untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan mereka didengarkan. Secara umum, responsivitas pemerintah terhadap tuntutan guru honorer masih dirasa kurang. Meskipun ada perhatian dari DPR dan beberapa inisiatif, implementasi kebijakan yang konkret dan efektif masih diperlukan. Banyak guru honorer yang merasa bahwa suara mereka tidak cukup didengar, dan masih ada banyak pekerjaan rumah untuk memastikan bahwa hak mereka terlindungi dan kesejahteraan mereka terjamin. Jadi untuk meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap tuntutan guru honorer, beberapa langkah penting yang perlu diambil. Yang pertama, membangun komunikasi yang efektif. Kemudian melakukan peningkatan anggaran pendidikan dan memberikan jaminan perlindungan hukum. Nah, ini di sini saya menampilkan referensi, barangkali teman-teman ingin melihat referensinya, silakan di link ini ya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Terima kasih ya teman-teman. Maaf merepotkan. Tidak sama sekali, Mbak. Sudah boleh keluar teman-teman. Makasih ya. Piye? Belum.